Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib senantiasa mengingatkan ataupun berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah, sungguhnya sebaik-baik bekal yang kita bawa di akhirat kelak adalah bekal ketakwaan. Ikhwani fitin azanillahu wa iyyakum, tak terasa waktu itu cepat sekali berlalu. Seakan-akan baru kita kemarin memasuki tahun 2024, tapi sekarang kita sudah memasuki tahun 2025. Seakan-akan baru kemarin kita berpisah dengan bulan Ramadan, tapi sebentar lagi, kurang lebih 50 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka waktu itu sangatlah cepat sekali berlalu. Ini menandakan bahwasanya usia kita semakin bertambah dan jatah kita hidup di dunia semakin berkurang. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Waktu ini adalah sangat berharga sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali dengan nama waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wan nahari, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang. Wal asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Wal laili, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu malam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali dengan makhluknya yang bernama dengan waktu. Hal ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan daripada keagungan daripada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwasanya akan pentingnya daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat waktu. Kenapa waktu itu sangat penting bagi kita? Kenapa waktu itu sangat berharga bagi kita? Karena pertama bahwasanya waktu itu tidak bisa dihentikan. Secanggih apapun teknologi yang ditemukan pada zaman sekarang ini, tidak ada satupun teknologi yang bisa menghentikan daripada perjalanan waktu. Sampai suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Amir bin Qais dimintakan suatu nasihat. Tolong wahai syekh, wahai kiai, wahai ustadz, tolong berikanlah aku suatu nasihat. Tapi nasihat beliau sangat simpel. Beliau mengatakan, kalau kamu bisa, maka hentikanlah matahari itu biar tidak tenggelam. Artinya apa? Kerjakanlah amal soleh, karena apa? Waktu itu tidak bisa berhenti, karena waktu itu tidak bisa diputar ulang. Karena secanggih apapun teknologi yang ditemukan manusia pada zaman sekarang ini, tidak ada satupun teknologi yang bisa menghentikan daripada perjalanan waktu, walaupun hanya 1 detik saja. Kemudian kenapa waktu itu sangat berharga? Kenapa waktu itu sangat penting? Karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Apa yang kita lakukan di tahun 2024 tidak akan bisa kembali lagi selama-lamanya. Apa yang kita lakukan pada hari ini, maka itu pun juga tidak akan bisa kembali untuk selama-lamanya. Bahkan ketika seseorang ketika berada di akhirat, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Qala
Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai seseorang ketika itu sudah nyawanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikanlah waktuku agar aku bisa hidup di dunia walaupun cuma 1 menit saja, walaupun cuma hanya 1 detik saja. Untuk apa itu? Untuk la'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh terhadap amal soleh yang dulu aku tinggalkan ketika aku masih hidup. Ini artinya bahwasanya waktu itu tidak akan bisa kembali. Ketika manusia sudah dijemput ajalnya, ketika manusia nyawanya sudah di kerongkongan, dia meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan aku hidup kembali ke dunia walaupun cuma 1 menit saja, walaupun cuma 10 menit saja. Itu waktu yang sangat berharga. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat lain bahwasanya agar aku bisa bersedekah ataupun aku menjalankan amal soleh, yang mana amal soleh tersebut aku sia-siakan ketika aku masih sehat, ketika aku masih hidup di dunia. Itulah, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita di dunia untuk kedua kalinya agar kita bisa beramal soleh sebagaimana yang diminta oleh orang ketika hendak meninggal dunia. Dan juga ketika di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita dengan mata kepala kita, yaitu adalah neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika nanti di akhirat, ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita neraka jahanam di depan mata kita. Kemudian sontak pada waktu itu manusia ingat terhadap perbuatan dulu yang dia kerjakan di dunia. Kenapa? Dulu ketika di dunia aku tidak maksimal dalam beramal soleh. Kenapa sedekahku hanya sedikit saja? Kenapa dulu ketika di dunia aku masih menunda-nunda sholat? Mereka semuanya akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Kemudian mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah tolong engkau berikan aku kesempatan yang kedua kalinya agar aku bisa hidup di dunia dan aku bisa beramal soleh sebagaimana yang dulu aku tinggalkan ketika di akhirat. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengabulkan permintaan kita untuk dikembalikan lagi hidup yang kedua kalinya di dunia. Maka dari itu, bombong ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat umur, nikmat usia, nikmat waktu, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di akhirat kelak kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia waktu saya habiskan untuk main game, untuk main YouTube ataupun untuk main sosmed? Kenapa dulu aku gak mau ngaji ketika di dunia? Kenapa dulu ketika aku di dunia tidak memaksimalkan sedekahku yang aku memiliki harta yang banyak? Semuanya manusia akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Namun pada hari itu sudah tidak ada lagi kata penyesalan yang berguna ataupun tidak ada lagi penyesalan yang bisa berarti bagi kehidupannya. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwasanya, ya bena Adam innama anta ayyam, bahwasanya wahai manusia, ketika itu Hasan Al-Basri melewati suatu kuburan, dan ketika itu dia banyak sekali berzikir ketika berada di kuburan. Dia banyak beristighfar, banyak bertasbih, dia banyak bertahmid dan lain sebagainya. Ketika itu, wahai Syekh, kenapa dari tadi saya lihat mulutmu itu komat kami terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan bahwasanya berzikirlah selagi kamu masih bisa berzikir. Kamu lihat orang-orang ataupun penghuni yang ada di kubur ini semuanya sudah tidak bisa berzikir lagi. Mereka sudah tidak bisa lagi beramal soleh. Maka beliau mengatakan, ya bena Adam innama anta ayyam kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sungguhnya dirimu itu terdiri daripada hari demi hari. Ketika satu hari pergi, maka pergilah sebagian daripada dirimu. Kita ini terdiri daripada umur-umur yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Ada di antara kita yang diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Ketika satu hari yang pergi daripada kita, maka sebagian daripada diri kita, sebagian daripada jatah usia kita sudah berkurang dan itu tidak akan bisa kembali lagi. Maka dari itu, perbanyaklah amal soleh mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat umur, nikmat usia yang pada waktu ini bisa kita nikmati pada kesempatan saat ini. Kemudian kenapa
Waktu itu sangat berharga. Kenapa waktu itu sangat mahal? Karena pertama adalah, yang berikutnya adalah karena waktu itu adalah cepat berlalu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya terhadap manusia ketika berada di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qala kam labithtum fil ardi adada sinin?" Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'addin. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Berapa lama kamu tinggal berada di dunia?" Maka mereka mengatakan, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Sungguhnya kami tinggal di dunia hanyalah 1 hari ataupun setengah hari saja. Walaupun usianya adalah 60 tahun, walaupun usianya adalah 80 tahun, walaupun usianya adalah 1000 tahun ataupun 100 tahun, tapi mereka mengatakan qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ya, bahwasanya kami tinggal di dunia ini hanyalah sehari ataupun setengah hari saja. Ini menunjukkan bahwasanya waktu di dunia itu adalah waktu yang sangat singkat. Jika kita bandingkan bahwasanya antara alam dunia ini yang kita masih hidup di sini dibandingkan dengan alam kubur, maka tidak ada apa-apanya. Betapa banyak di antara nenek moyang kita, kakek nenek kita yang mana mereka masih berada di kubur. Mungkin ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun nunggu datangnya hari kiamat. Sedangkan kita hidup di dunia paling 60-70 tahun. Maka jika dibandingkan dengan alam yang lain, maka alam di dunia ini tidak ada apa-apanya. Belum lagi dengan alam yang ada di akhirat, yang mana alam di akhirat adalah 1 harinya seperti 1000 tahun yang ada di dunia. Maka ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah singkat. Maka banyak di antara ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang hidup di dunia itu seperti seorang musafir yang hanya mampir minum saja. Setelah itu dia akan melanjutkan perjalanan yang panjang. Melanjutkan perjalanan kemana? Ke alam kubur, yang mana waktunya tidak tahu. Dan kita lebih banyak hidup di bawah kubur daripada di atas tanah. Manusia akan lebih banyak hidup di bawah tanah daripada di atas tanah. Artinya apa? Manusia akan lebih banyak tinggal di dalam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun, dan dia hanya hidup di atas tanah, hidup di dunia mungkin hanya 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa bahwasanya kehidupan dunia itu adalah sangat singkat. Belum lagi kehidupan akhirat yang sehari adalah 1000 tahun sebagaimana kehidupan dunia. Belum lagi di surga ataupun neraka yang mana sifatnya adalah kekal abadi selama-lamanya, tidak ada batasannya. Maka sungguh singkatnya kehidupan di dunia ini. Maka perbanyaklah amal soleh kita ketika masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup di dunia, maka maksimalkanlah apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sebagian manusia mengira bahwasanya hartanya bisa menjadikan dia umurnya semakin panjang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabu annama lahu akhlada. Sebagian ataupun manusia mengira bahwasanya hartanya bisa menjadikan umurnya kekal ataupun umurnya lebih panjang. Sebagian manusia dia mengira bahwasanya dengan harta ini umurnya bisa bertambah sekian tahun. Dia mengira bahwasanya dengan dia rajin olahraga umurnya akan semakin panjang. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang sudah tiba, sudah datang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memajukan ajalnya ataupun memundurkan walaupun hanya sedetik saja. Maka ketika kita tahu bahwasanya ajal itu pasti datangnya dan ajal itu tidak bisa maju ataupun mundur walaupun 1 detik pun, maka perbaikilah amal kita, perbaikilah diri kita sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya ajal yang menimpa kita semuanya. Kemudian waktu itu sangat berharga sekali. Kenapa? Waktu itu adalah sangat mahal sekali. Kenapa waktu itu sangat mahal? Karena apapun yang kita lakukan sekarang ini di dunia, konversinya adalah alam akhirat. Ketika kita sholat, kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita walaupun sholat cuma 5 menit, 10 menit, tapi kita bisa menuai pahala di akhirat. Dan ketika kita menuai pahala di akhirat, pahala tersebut bisa kita nikmati di surga Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Namun sebaliknya, ketika kita berbuat dosa selama di dunia ini dan kita mendapatkan balasan, yaitu berupa siksa Allah Subhanahu wa taala, dan siksa di neraka itu adalah fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, yang mana 1 hari di
akhirat. Satu hari di neraka itu nilainya selama seperti 1000 tahun ketika berada di dunia. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, walaupun cuma 10 menit bermaksiat, walaupun cuma kita beribadah 5 menit, konversinya adalah alam akhirat, yang mana alam akhirat adalah alam kekekalan. Maka itulah mahalnya daripada waktu itu. Contohnya adalah ketika kita melakukan sholat qobliyah subuh ataupun sholat sunnah fajar, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya raq'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kita sholat hanya 1 menit, 2 menit saja, tapi kita mendapatkan pahala, yang mana pahala tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah mahalnya daripada waktu. Namun ketika kita gunakan waktu tersebut untuk maksiat, untuk tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka konversinya adalah siksa neraka, yang mana di neraka adalah satu harinya adalah selama 1000 tahun ketika berada di dunia ini. Maka dari itu, waktu itu adalah sangatlah mahal sekali. Jangan sia-siakan waktu kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ightanim khamsan qabla khamsin, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ketika kita masih muda, fisik kita masih kuat, mata kita masih bagus, tenaga kita masih banyak, maka gunakanlah waktu muda sebelum datangnya masa tua kita. Wasihatika qabla sakomika, gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena ketika kita sakit, sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa ke masjid, tidak bisa puasa, maka gunakanlah waktu sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Waginaka qabla faragika, waginaka qabla fakrika, gunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Wa faragika qabla syughlika, gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayatika qabla mautika, gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang masa matimu ataupun sebelum engkau meninggal dunia. Maka dari itu Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita pesan bahwasanya waktu yang kita nikmati, waktu yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita semuanya, kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat, di waktu padang mahsyar, di yaumil hisab, sebelum ditanya 4 hal. Salah satunya adalah an umrihi fima afna, umur yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita gunakan umur tersebut. Maka umur, usia, waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita, bertanya kepada kita, untuk apa kamu gunakan waktu mudamu dulu? Dulu aku telah memberikan kamu waktu muda, untuk apa kamu gunakan waktu mudamu dulu? Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu adalah sangat mahal, karena konversinya adalah surga ataupun neraka, yang mana surga adalah kekal abadi untuk selama-lamanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.